Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Ayu Kusmaning Tias dengan NIM 2019 320 130. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya membuat laporan balance sheet pada UD 14. Yang pertama itu kita ke configuration, lalu kita ke financial report, klik account report. Selanjutnya kita langsung klik aja pada group by dan kita klik parent report. Nah, di sini udah langsung ada eh, balance sheet dan lain-lain. Jadi, sebelumnya saya telah membuat tiap-tiap bagiannya. Telah saya desain sedemikian rupa. Jadi, di sini saya akan menunjukkan per bagiannya. Yang pertama, ini ada balance sheet. Di balance sheet ini, saya ubah tadinya dari aset dan liabilitas, saya ubah jadi aktiva dan hutang dan modal. Kita klik di aktiva ini, saya buat pengaturannya yaitu report name-nya aktiva, sequence-nya yaitu 11, dan check on reports-nya yaitu preserve balance sheet, dan parent-nya kepada balance sheet. Type-nya itu view, lalu financial report-nya itu style automatic formatting. Nah, selanjutnya ini ada hutang dan modal. Di hutang dan modal ini, report name-nya itu hutang dan modal, sequence-nya itu 20. Maaf, ini kita ubah aja jadi 11 juga. Lalu, check on report-nya itu reverse balance sheet. Karena hutang dan modal ini bakal mengurangi dari aktiva tadi. Parent-nya itu balance sheet, type-nya itu view, dan financial report style-nya itu automatic formatting. Nah, selanjutnya saya buat di aktiva ini ada lagi anakannya, yaitu saya buat ada aktiva lancar dengan sekuensinya 11 dan check on reports-nya itu preserve balance sheet dan parent-nya itu kepada aktiva. Jadi si aktiva lancar ini masih merupakan bagian dari aktiva. Nah, type-nya ini berdasarkan akun. Lalu financial report style-nya itu automatic formatting. Untuk display detailnya, saya memakai display children with hierarchy. Jadi nanti anak-anakannya ini akan di-display berdasarkan hierarkinya. Di sini untuk hierarkinya ada cash and bank, P3, trade debtors, dan lain-lain. Selanjutnya ada aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar ini sekuensinya 12, check on report-nya preserve balance sheet, dan parent-nya itu kepada aktiva, karena masih termasuk bagian aktiva. Type-nya itu yaitu account, dan financial report style-nya itu automatic formatting. Di sini display-nya yaitu dengan display children with hierarchy. Akun-akunnya yang terkait ialah prepaid insurance, PPN collected, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada hutang dan modal. Di hutang dan modal ini, saya kelompokkan lagi ada hutang, ada modal, dan laba rugi berjalan. Pada hutang ini, saya buat namanya yaitu hutang, sekuensinya 2, check on report-nya reverse balance sheet karena akan mengurangi, dan parent-nya itu hutang dan modal. Parent-nya itu kepada hutang dan modal karena masih termasuk bagian hutang dan modal. Type-nya itu view, financial report style-nya automatic formatting. Langsung ada selanjutnya report name-nya itu modal, sekuensinya 3, check on reports-nya preserve balance sheet, dan parent-nya adalah hutang dan modal. Ini parent-nya kepada hutang dan modal dengan tipenya view. Selanjutnya ada laba rugi berjalan. Laba rugi berjalan ini sekuensi 4, check and report-nya itu preserve balance sheet, parent-nya kepada hutang dan modal, type-nya itu account type,
Lalu financial report-nya style-nya yaitu automatic formatting dengan account type-nya yaitu ada income, other income, expense, cost of revenue. Selanjutnya ada lagi turunannya lagi yaitu hutang, hutang dagang. Jadi di hutang dagang ini sekuensinya adalah 12, side on report-nya reverse balance sheet yaitu mengurangi dan parent-nya itu kepada hutang yang utama. Lalu tipenya itu akun, financial report style-nya automatic formatting. Nah, di sini ada kode-kode untuk akun hutang dari trade creditor dan lain-lain. Lalu lanjut lagi ada aktiva lancar. Di aktiva lancar ini ada aktiva tetap, tapi aktiva tetap yaitu akun type-nya pada fixed asset. Lalu lanjut lagi ke modal. Di modal ini ada lagi yaitu modal usaha. Dengan sekuensinya 31, reverse side on report-nya itu reverse balance sheet dan parent-nya kepada modal. Tipenya account dan financial reporting-nya automatic formatting. Jadi kalau teman-teman mengatur pada aturan yang tadi, pengaturan yang parent, maka data yang tadi akan parent kepada data induknya yang kalian atur. Kayak tadi, hutang dagang di parent ke hutang. Berarti berarti si hutang dagang ini masih turunan dari hutang. Lalu masih anakannya gitu dari hutang. Lalu setelah itu sudah pengaturan saya seperti itu. Lalu untuk pembuatan laporan balance sheet-nya atau bagaimana kita dapat melihat laporan balance sheet-nya, untuk melihat laporan balance sheet-nya, kita dapat menuju ke bagian reporting, lalu kita klik balance sheet. Setelah itu kita tulis start date-nya. Di sini aku start date-nya itu aku ambil 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, di sini kalian bisa milih mau isinya tentang data-data yang telah di-post atau semua entries-nya, semua datanya. Kalau saya memilih yang all entries biar kelihatan seluruh cuannya, sama yang data-data yang sudah saya masukkan. Jadi tidak hanya yang sudah di-post saja, yang sudah ada transaksi saja. Lalu untuk display debit dan kreditnya jangan lupa di checklist biar bisa kelihatan kolom debit dan kreditnya. Lalu kita print saja, nanti otomatis akan ada laporan keuangan yang terprint. Nah, ini sudah ada ya. Kita dapat melihatnya bagaimana hasilnya. Nah, jadi hasil dari laporan keuangan yang saya desain adalah sebagai berikut. Untuk aktiva ada ke bawahnya lagi, anakannya itu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Lalu dapat terlihat ada kolom debit kredit serta ada kolom balance-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.